Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ochad, atau biasa dipanggil oleh mahasiswa bahasa Inggris itu Mr. O. Pada kesempatan malam ini kita berjumpa lagi di podcast saya, Bibir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Ya. Tepuk tangan Mas Albi. Jadi Mas Albi, Bibir Manis ini bincang-bincang receh manusia biasa. Karena saya sadar bahwasanya itu saya bukan artis, bukan selebgram, bukan tiktokers ya. Saya hanya ingin berbagi inspirasi ya. Karena saat ini saya itu belum, jangan pernah berkata tidak, tapi belum aja lah, belum bisa menjadi sultan ya. OTW sultan, amin ya. Nah, jadi OTW sultan belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata. Keren ya? Bagus. Sama-sama bermanfaat juga. Sama-sama bermanfaat, sama-sama berguna. Gitu ya. Ya kan ada pernah baca dalam makalah itu ada, kalau kita tidak bisa berbagi harta, itu kan bisa berbagi pikiran atau bisa berbagi kata-kata, ilmu juga gitu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama ya Mas Albi, biasa dipanggil Albi. Nggak tahu kalau kita mah biasa manggil Albi. Nggak tahu di luar sana, di kampusan Mas Albi ada belum yang manggil sayang? Wah, itu sih belum ya. Belum. Suatu saat nanti, one day ya. Amin. Optimis saja. Optimis ya. Optimis. Iya, optimis ya. Oke. Ini Mas Albi ini saya tadi baca CV singkatnya ya. Nah, biasa dipanggil Mas Albi. Ternyata saat ini belum ada yang manggil sayang. Silakan teman-teman mahasiswi ya yang nonton podcast saya ini ya terkesima dengan kegantengan Mas Albi ini, bisalah komen ya di YouTube saya nanti gitu ya. Punya saya WA-nya teman-teman mahasiswi ya. Nah, jadi Mas Albi ini sekarang kuliah di salah satu kampus PTS di Surabaya. Selebihnya kita dengarkan profil singkat dari orangnya langsung. Silakan Mas Albi. Oke, terima kasih ya waktunya. Perkenalkan, nama aku Albi ya, nama panggilan aja Albi ya. Orang umumnya manggil aku Albi. Aku sekarang 22 tahun, kuliah di salah satu PTS di Jawa Timur, kota Surabaya, yaitu Universitas Surabaya atau bisa disebut dengan Ubaya. Sekarang di semester 9, perpanjangan, bahasa halusnya perpanjangan aja, pakai bahasa halusnya. Tapi kalau pakai bahasa perpanjangan ada nih yang nyetuk lagi Mas. Itu perpanjangannya berapa senti katanya? Perpanjangan bersenti. Unik banget. Kayak pada waktu itu pernah ada teman gitu ya. Lagi apa? Lagi di mana? Ini lagi perpanjang SIM. Nah, SIM-nya perpanjang berapa senti? Itu kata yang tepat apa ya? Kayak ini Mas, ini kan perpanjangan itu ya. Menambah waktu atau menambah semester sama aja sih. Sama aja. Waktunya diperpanjang karena itu ya. Emang belum clear. Belum clear. Yes, namanya gue kuliah ada aja. Ada. Banyak godaan ya. Jadi aku ini jurusan Fakultas Teknik, jurusannya Sistem Informasi. Ya sama 11-12 kayak Teknik Informatika. Ya setiap hari, tiada hari tanpa laptop, komputer, HP, gadget, everyday. Tapi ya enggak setiap waktu, emang. Yes, sudah biasa gitu. Orang IT pakai kacamata, penampilannya nerd, sudah biasa banget. Ya. Jadi kalau IT itu kerjaan di
depan laptop, hobi juga di depan laptop. Udah jadi satu, udah soulmate-nya gitu, udah biasa. Soulmate-nya, ya. Banyak yang kembarannya di depan laptop main game, nonton kartun, Iya. main apa, anime, lihat anime, Iya. kartun Jepang kayak gitu. Iya. Itu udah menjadi hiburan tersendiri. Kita tipikalnya. Apakah berarti orang mahasiswa teknik itu wibu, Mas? Gak mesti. Itu lebih ke stigma, banyak stigma orang ke kita aja. Kalau wibu sih, kalau teknik sih spesifiknya tuh lebih ke teknik informatika kalau wibu. Ya. Kalau teknik yang lain mesin, itu jauh dari wibu. Itu biasanya yang rebel Iya, iya. suka geber-geber motor, Iya, iya. rambutnya gondrong, penampilannya udah kayak om-om kayak Iya. gitu, brain motion. Ah. Itu jauh dari wibu. Wibu gak kayak gitu, Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Iya. Jadi ya informatika aja yang di depannya laptop tiap hari itu sebenarnya sih nggak semuanya wibu. Iya. Emang pembawaan karakternya, wataknya ya introvert banget. Ya memang ada sih yang kayak orang ini awal ngira wah mungkin ini orang ekonomi, orang hukum. Tapi Iya. ternyata dia IT. Nyambung. Jadi Mas Albi ini kuliah di sistem informasi. Nah, ini Mas Albi. Kadang tuh ada yang masih bertanya-tanya, Mas Albi. Ya bisalah berbagi ilmu, sharing pengetahuan ya. Ada yang bingung nih, apa bedanya teknik informatika dan sistem informasi? Oh, Ya, sebenarnya kalau pertama persamaannya itu ya ngoding. coding. Yang ditekankan itu sama-sama logika dan matematika. Dan karena ini adalah jurusan IT yang dimana selalu diperbaharui, Ya, selalu berevolusi, ya, kita harus mau belajar terus. ya, Nggak boleh stuck, nggak boleh di satu wadah itu aja, nggak boleh satu mata pelajaran itu aja. Ya. Harus upgrade. Itu Ya. persamaannya. Perbedaannya informatika itu matematikanya jauh lebih dalam. dalam deep proses. Deep. Nah kalau kita itu ya kita nggak terlalu deep, tapi kita lebih mencabangkan pembelajaran kita ke bisnis, analisis data, dan akuntansi. Ya. Kita dapat itu semua. Jadi awalnya tuh aku mikir ini beneran kuliah IT kok dirangkap sama bisnis, akuntansi, Ya. bahkan ada manajemen. Ada manajemen juga. Ada manajemen, walaupun nggak terlalu dalam-dalam banget, tapi banyak manajemennya itu. Manajemen sumber daya manusia, Ya, perkantoran. manajemen keuangan, ya itu dapat semua gitu. Dapat semua ya. Dapat semua itu. Ya itu juga cukup menguras otak loh. Udah misal paginya itu ngoding, Ya, berkutat dengan logika, ya, siangnya matematika, ya, sorenya bisnis dan akuntansi, ya. pidek gitu. Oh, iya, iya, iya. Berarti mungkin itu kali ya penyebabnya orang-orang teknik itu kayak ada stereotip itu nggak suka sama cewek gitu ya, karena udah sibuk sendiri gitu ya. Betul. Kalau teknik informatika ya introvert, Ya. mereka itu punya dunia sendiri. Ya ada yang bilang kalau mau pacar yang setia Iya. Orang sama teknik. orang teknik, IT terutama, mereka jangankan selingkuh, ngelirik cewek lain enggak akan, karena mereka punya dunia sendiri. Ya mungkin cuek, tapi kan Iya. yang ada di hatinya cuma kamu. Iya. Ayo, bener toh? Iya. Nah itu Menarik kelebihan, ini. kelebihan itu, Kelebihan nilai itu ya. plus itu yang perlu diapresiasi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi nanti ya harus siap-siap aja, sabar. Kalau udah Oh, nikah nah. nanti sibuk dengan dunianya sendiri. Ya. Ya, tapi kalau masalah kesetiaan teruji ya. Teruji, bagus, Bagus. sudah teruji. Sudah teruji ya. Dan yang ini salah satunya Mas Albi ini setia dengan kejombloannya ini. Ya, jomblo itu ya enak nggak enak sih. Selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Kok bisa gitu Mas, jomblo 4 tahun gitu Mas? Sekarang bahkan udah mau 5 tahun. Iya. Jadi dulu aku pacaran itu first love, Slow. SMA first love. Menarik ini. Jadi Jangan di ini ya, nanti tonton terus ini ya. Jangan di pause ini ya. ini kan 2022. Ya.
aku pacaran 2017 kelas 12 SMA. Ya. Pacaran sama adik kelas. Adik kelas. Beda setahun. Naksir dari kelas 1. Oh, enggak, Enggak. masih dari kelas 2. Kelas 2. Jadi PDKT Iya. 3-4 bulan terus saja. Ya. Dia itu anaknya guru, Pak. Anak-anak guru SMA. Jadi mau deketin tuh pertimbangannya banyak sekali. Takut gitu kalau Iya. ketemu gimana. Iya. Apalagi ya dia anak guru BK. Iya. Ya hampir setiap hari ketemu. Ya. Jadi first love itu memorable banget. Nggak bisa dilupain. Dan bener berarti ya, first love itu memorable ya. Memorable. Merasakan sendiri ya. Merasakan sendiri momen-momennya, apa yang dia suka, bahkan lagu. Ada lagu tersendiri itu. Karena Ada. setiap kali aku dengerin teringat dia, Teringat dia. momen yang indah Iya. bersama dia. Iya, iya. Itu nggak bisa, ya nggak bisa dilupain. Lagu apa ya? Karena dia itu suka lagu dari drama Korea. Iya. Ya lagunya ya lagu itu, lagu drama Korea itu. Padahal Albi ini nggak ngerti, cuma ikut-ikutan suka aja. Dulu itu nggak ngerti sama sekali. Ini lagu apa? Aku dengerin, lama-lama kok enak juga. Iya. Dan dia yang mengenalin aku lagu itu pertama Iya. kali. Oh, Iya. Oke. Ya jadi aku putuskan ini lagu buat kamu, lagu khusus untuk kamu. Jadi ketika aku dengerin ini aku selalu teringat kamu gitu. Oh. Jadi bikin aku seneng lagi. Ada masalah dengan lagu itu setidaknya ada mengobati lah. Iya, 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 iya. Kalau dan kangen ya. Nah, itu Mas Albi. Masih ingat namanya siapa ya? Oh iya, namanya itu simple sih, mudah diingat. Orangnya itu imut. Imut. Ya boleh lah nanti YouTube kita ini di-share lah ke dia ya. Iya. Nggak tahu sih dia udah punya pacar apa belum ya, karena udah lost kontak lama. Kuliah di mana sekarang? Kalau dia sekarang di Jakarta. Jakarta. Di UI sekarang. Keren dong. Iya. Dia berarti sekarang semester akhir. Iya. Berarti lost kontak sama sekali ini. Lost kontak lama banget, sekitar 3 tahun lah. Nggak pernah ketemuan, nggak pernah chat. Iya. Ya udah. Ya sudah berlalu itu. Udah berlalu ya. Iya. Tapi ya jodoh nggak ada yang tahu Mas Albi. Ya, we never know. Ya. Coba lah siapa gitu namanya. Namanya. Pesan-pesan gitu dicoba. Oke. Ya. Pesan untuk Dehana. Ana. Ya. Nama yang imut sih ya. Kalau dengan namanya doang itu sudah IG tidak masih ini. ada IG. Oh, IG masih ada. Oke lah, nanti di-share di IG lah linknya lah. Ya. Untuk Dehana, dimanapun kamu berada saat ini, apa yang sedang kamu lakukan saat ini, apa kesibukanmu, apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini, semangat, doakan semoga lancar-lancar aja, sehat-sehat terus, jangan menyerah, karena Allah selalu menyertaimu. Ya, luar biasa ya. Aduh, jadi ingat masa muda saya ini Mas Albi ya. Jadi memang benar kok cinta first love itu memorable. Saya setuju. Pasti setiap orang itu menurut saya pernah merasakan cinta seperti itu. Ya, dan sampai nikah pun masih ingat itu ya benar. Ingat betul. Oke. Mas Albi ini kan kuliah di Surabaya ya. Yes. Nah ini bisa diceritakan nih, kenapa sistem informasi itu menjadi pilihan, sedangkan banyak banget jurusan itu. Nah itu juga bisa menjadi tips buat yang sekarang ini sedang kelas 9 ya. Kelas 12. Kelas 12 ya, kelas 12 yang akan atau sedang bingung nih dia menentukan jurusan apa. Karena saya tadi sekilas dengar cerita dari Mas Albi kan selama 12 tahun pengennya kedokteran, akhirnya di persimpangan akhirnya milih ke kiri, ya kan? Ya. Nah, silakan Mas Albi. Jadi mulai dari kenapa aku banding setir Ya. sistem informasi yang awalnya kedokteran dari TK sampai SMA, Ya. aku kekeh aku mau gitu. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena dari SMP aku punya kebiasaan suka otak-atik laptop, suka pokoknya sistem itu aku buka tutup aku otak-atik sampai laptop itu rusak 2-3 kali gonta-ganti laptop.
2-3 kali lah. Bentar, saya potong dulu. Mas Albi berarti ini salah satu remaja yang sangat beruntung karena SMP sudah pegang laptop. Ya, Ya. alhamdulillah memang pada saat itu karena saya masuk SMP favorit di Nganjuk. Saya SMP berapa? SMP 1 Nganjuk. SMP 1. Ya. Depannya alun-alun. Oh iya, tadi kita lewat Ya, itu ya. lewat situ. Nah, karena difasilitasi dengan laptop itu ya menambah semangat juga. Hmm. Nah, selain itu ya yang namanya apa ya, masih tahap pubertas awal Ya. pubertas. Rasa ingin tahu tuh sangat tinggi. Ya, gimana masih bocah, laptop itu baru 1 bulan udah rusak. 1 bulan udah rusak itu. Itu akhirnya dibawa ke apa sih Center, ya. ya. Itu makan waktu lebih lama, malah 2 bulan balik lagi. Aku pakai 2 bulan rusak lagi. Dan Ya. karena itu sempat laptop itu disita. Selain karena ya, sering rusak karena ulahku ya. Ya. Waktu belajarku itu berkurang karena aku sering ya explore Ya. gitu di Ya. apa sistemnya laptop Ya. itu. Ya. Pertama kali ngerti YouTube, Ya. browser, aku cari semua itu. Aku Ya. seneng banget Ya. cari-cari hal-hal baru. Ya. Ya, yang namanya dulu SD itu orang tuh kok bisa ya download lagu. Ya. Orang tuh kok bisa ya lihat video online. Ya. Dengerin lagu itu gak perlu download. Ya. Dengerin video gak perlu download. Lihat video gak perlu download Ya. juga. Ya. Terus dulu aku sukaan sama anime. Ya. Aku tuh gak bisa loh akses itu lewat online. Gak bisa. Aku ingin banget. Aku baru ngerti bisa download anime itu. Aku langsung download. Aku lihat semalam itu. Ya seneng banget pokoknya. Tapi juga amburadul gara-gara laptop. Prestasi itu menurun. Ya dimarahin, ajar sih. Ya, lanjut akhirnya Ya di kelas 9. ya sampai saat ini sebenarnya masih hobi ya, megang laptop sampai sekarang. Terus kalau dari SMP dulu itu, nah kelas 7 kelas 8 itu masih ya mungkin masih wajar lah. Ya. Kegemaran itu masih sekedar nonton, dengerin musik. Ya. Mulai kelas 9 itu dikenalin yang namanya game online. Itu tambah parah, candu. Oleh teman dikenalin. Saudara itu, saudara Ya. sendiri. Ya. Kalau Mas ngerti game namanya Dota, Ya. kayak mirip-mirip ML Mobile Ya. Legends, tapi Ya. di laptop. Ya. Itu pagi, siang, sore, bangun pagi, di sekolah, istirahat, Ya. pulang, Ya. setelah les, Ya. mau bubuk, Dota. Makan sambil Terus game Dota. ya. Game, nggak bisa. Saking kecanduannya. Ya. Wis, itu kecanduan parah banget, lebih parah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Tapi ya untung saja prestasi itu enggak ceplok-ceplok banget menurun itu loh. Ya. Itu masih, setelah itu aku masih bisa diterima di SMA favorit. Ya. SMA berapa favorit di sini? SMA 2. 2. Ya. Ya. Ya walaupun aku sempat mikir seharusnya ini bisa lebih baik kalau aku enggak terlalu kecanduan sama game. Ya. Karena waktu belajarku itu sangat disita banyak karena itu. Ya. SMA, oke. Sebenarnya persamaan SD, SMP, SMA itu badanku itu selalu, aku merasa paling kecil di antara teman-teman yang lain. Ya. Apa postur badan, Ya. pembawaanku, kayak gimana ya? Kalau misal aku masuk SMP, ini dikiranya masih anak SD. Iya. Masuk SMA, dikira masih anak SMP. Ya. Sekarang masuk kampus SMA. Oh, enggak kalau Enggak. itu aman. Karena banyak yang lebih kecil daripada aku. Oh, Kan. ada. Jadi itu sudah nggak berlaku lagi. Oke lah, nggak dicengin kayak gitu. Dulu itu ya kesel iya, minder iya, juga gitu-gituin. Ya. SMA itu ya adaptasi ya. Ya. Apalagi dulu itu SMP kayak SMA, perubahan kurikulum. Ya. Itu aku angkatan pertama yang di SMA itu amburadul. Dulu SD SMP yang namanya pelajaran itu selalu kita dikasih apa penjelasan. Ya. SMA itu enggak, ada yang dikasih penjelasan, ada yang
udah kamu kerjain halaman ini sampai halaman sekian, nanti kalau nggak besok dikumpulin. Udah kayak gitu, kita suruh cari materi online. Begitu lah berarti. Istilahnya students oriented ya. Apa ya, belajar mandiri sih. Iya, bahasa kerennya students oriented ya. Kayak ya belum terbiasa kan, kita selalu diulang, Iya. selalu dijelasin dulu. Ini apa? Iya. Ini mapel ini dijelasin apa? Bab Iya. ini apa? Kadang-kadang yang bikin sebel itu ulangan tuh mendadak. Mendadak ya. Udah jadi nilai apa ya, matematika sih yang parah ya. Nilai itu ukuran sepatu udah biasa. Ukuran sepatu. 35, 36. Ukuran sepatu anak SD. Aduh, ya udahlah pasrah aku, gimana ya ini guru. Iya. Ulangan kok mendadak. Kadang-kadang diberitahu H-1, Iya. diulangnya apa, soalnya apa, loh Iya. Iya. beda. Iya. Dijelasin yang dasar-dasar, keluarnya yang susah. Is, ya emang kelas 1 itu agak-agak mengecewakan sih. Tapi ya nggak dimarahin juga sama papa, sama guru. Iya. Naik kelas 2 ada peningkatan, dan itu juga aku jadi pengurus inti organisasi. OSIS. Udah, aku organisasi IT. IT. IT juga. SMA itu udah ada IT. Udah ada IT. Keren ya. Iya, IT sama itu sih, English Club. Iya. Pantesan tadi saya ngobrol sama Mas Alfi, tadi ya mesti keluar istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, saya pikir Mas Alfi pernah les bahasa Inggris gitu. Berarti emang udah senang dari SMA gitu ya. Iya, bahasa Inggris itu kalau kita belajarnya apalan, Iya. itu nggak masuk. Jadi lebih baik itu belajar dari video, listening. Kita apa ya? Praktekkan langsung. Iya, tapi kita sumbernya itu dari apa yang kita sukai. Kita suka kartun, suka anime, Iya. suka mungkin game. Nah dari situ belajar. Ini kesempatan. Kita tahu istilah-istilah asing, istilah senjata, Iya. istilah tempat. Iya. Apalagi kalau anime itu subtitle bahasa Inggrisnya itu aku bisa bilang medium to high grammarnya. Itu bikin kita penasaran, ini orang ngomong apa, ini konteksnya apa, cari sendiri, tahu, ngerti akhirnya. Dan jangan lupa juga praktek. Iya. Jadi aku suka bahasa Inggris dari situ. Jadi setelah mendengar langsung praktek ngomong gitu ya. Iya, kalau memang nggak ada teman untuk ngobrol, Iya. ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Iya. Kalau nggak gitu ya kita siapin voice recorder, Iya. kita baca berita, Iya. habis itu kita dengerin Iya. apa yang salah dari pronunciation kita. Iya. Itu buat ngetes speaking sih sebetulnya. Iya. Pronunciation. Aku dulu sering aku. Iya. Ya, menarik tips dari Mas Alfi ini ya, belajar bahasa Inggrisnya ternyata otodidak. Iya benar, karena kalau siswa itu belajar bahasa Inggris di kelas itu kayaknya itu ya, apa ya, menurut saya tuh ngejar kurikulum, formalitas saja ya, Dan mengejar nilai. mengejar nilai. Nilai apa ya? Hasil apa, result oriented, Ya. score oriented banget gitu. Ya. Jadi ada tekanan gitu loh. Mau belajar bahasa Inggris kok gini banget ya? Ya. Aduh, tertekan, nggak bisa belajar dengan bebas gitu loh. Iya. Apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar kita inginkan, ya karena kita ya wis kita apa adanya aja itu. Kerjain soal, belajarnya nggak maksimal. Ya. Oke. Pas saat SMA itu Mas Alfi ini senakal apa? Saya kalau lihat tampangnya Mas Alfi sih kayaknya orangnya lurus-lurus aja nih. Nah ini Ya. senakal apa aku? Mentok itu aku bolos pelajaran, bukan bolos sekolah loh ya, Iya. bolos Pelajaran. pelajaran sama temen satu kelas itu cowok 11, 7 orang lah. Iya. Itu kita kabur ke base camp ekstrakurikuler, Iya. English Club, Ya. ekstraku. Iya. Nah, di situ kita ya tidur, Iya. main Ya. dari mungkin jam 9 sampai ada zuhur. Kita ke Bali itu sudah Jam terakhir. udah nggak ada orang, Nggak ada, udah pulang. nggak ada. Udah jam istirahat gitu loh. Kita kan dulu pulang jam setengah 2. Ya. Jadi kalau jam akhir itu ya sudah nyantai-nyantai, pelajarannya nggak berat itu. Ya. Ya udah nggak ngantuk, soalnya udah tidur di situ gitu loh. Ya. Dan ya cuma segitu doang sih. Dan kalau boleh jujur ya, Ya.
apa yang aku sesali, apa yang tidak aku lakukan dulu ketika SMA dan saat ini aku mengalami penyesalan, itu aku nggak bolos sekolah. Karena ya seru aja gitu, ada sensasinya, dan itu bisa buat cerita ke orang-orang, buat aku sendiri juga ngerasain ya sesekali lah namanya hidup. Kita harus apa ya, kalau lulus terus kita merasa flat, nggak ada apa ya, nggak ada tantangannya gitu loh. Dan aku baru merasain itu sekarang. I mean ya, kalau cuman bolos pelajaran kurang seru. tinggal terus kalau misalnya di kantin bilangnya beli gorengan 2 ternyata ambil 10, itu biasa banget menurutku. Temanku tuh malah lebih parah. Ada guru lagi jelasin, dia di belakang nonton film berlima dan nggak sengaja aja ada salah satu temen aku ketawa keras dan dia tuh nggak nyadar guru lagi jelasin, langsung disemprot. Itu temen aku nggak disuruh strap, nggak disetrap, nggak dihukum, gurunya keluar, akhirnya nggak ada pelajaran sampai jamnya selesai. Ya wis. Aku pikir-pikir ya sebenarnya aku pengen juga sih kayak gitu, kayaknya seru juga ya. Mungkin ngeri-ngeri, tapi kalau apa udah aku alamin ya lucu. Aku nyesel loh kayak gitu. Nggak ikut-ikutan aku itu, takut aku. Ya udah dilakukan di kampus lah. Kalau kampus itu malah apa yang menurutku dulu itu nggak boleh sekolah, aku lakuin. Kok biasa aja sih. Aku makan di kelas. Aku pakai topi, aku pakai jaket. Itu kan dulu nggak boleh semua kalau di SMA. Kok nggak apa-apa? Ternyata emang kayak gitu di kampus. Beda peraturan. Oh, aku terapin lagi yang lebih menantang. Aku pakai jaket, earphone, nggak dimarahin. Laptopan ngegame yang lain apa nulis, aku apa ngetik ngegame itu sebenarnya nggak apa-apa loh. Oh kayak gini tuh kampus. Aku juga pernah dibilangin teman, kalau SMA guru itu peduli sama kamu. Kalau di kampus tuh sebaliknya nggak peduli. Gimana ya istilahnya itu, kalau di kampus tuh kamu yang butuh sama dosen, bukan dosen yang butuh sama kamu. Jadi kalau ada apa-apa kamu nggak lapor, ya wis, it's not their business. Kalau nggak tanya ya udah ya udah, itu ya resiko, tanggung jawab kamu sendiri. Jadi jangan menyalahkan kita gitu, dosennya kayak gitu, kamunya yang nggak tanya, kamu yang nggak lapor, ya udah, kamu dapat nilai jelek ngulang itu ya urusan kamu gitu loh. Jadi sebenarnya Mas Albi itu SMA itu 1-2 dengan saya sebenarnya. Saya tuh SMA itu nggak ada nakal-nakal yang wow gitu, nggak ada. Dan itu kalau Mas Albi tadi nakalnya bolos pelajaran ya. Saya Mas, ketika nyoba untuk nakal ya, sekali aja bolos sehari lompat pagar saya, apes Mas. Ketangkep masuk back. Jadi pada kaget dulu tuh, loh kamu tuh ya juara umum dia malah bolos ya. Gitu. Jadi memang ya kalau ya makanya saya pengen dapat pesan dari Mas Albi lah untuk kelas-kelas yang 9 ini, mulai dari menginjak kelas 9 sampai akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan Mas. Masa-masa SMA sampai memilih jurusan di kuliah Mas. Oke ya, mulai dari jurusan dulu deh. Hanya karena jurusan itu banyak dipilih, misalnya kedokteran, hukum, informatika, terus apalagi ekonomi, hukum, administrasi, manajemen. Kayaknya kayak keren banget gitu ya bisa masuk situ tuh. Gengsinya masuk PTN. Ya, lebih baik riset dulu internal dan eksternal. Internal itu dari diri dalam diri sendiri. Kamu tuh tujuannya apa sih di sini? Terus kelebihan kamu itu apa? Terus passion kamu itu apa? Kamu bagusnya di bidang apa dulu? Itu bener-bener harus dipahami, harus ditelaah, bener-bener itu harus
karena salah jurusan itu bisa dibilang menjadi penyesalan terbesar dalam hidup. Selain buang waktu, buang tenaga dan sebagainya. Itu benar-benar terjadi. Contohnya ya teknik informatika ini memang banyak yang gembur, dulu tuh gembur banyak. Informatika prospeknya itu gede. Iya. Itu kerja fresh graduate langsung Iya. gajinya sekian. Dan menurut saya memang Emang iya. Iya. Tapi apakah kamu memang passionnya di situ? Nah, itu iya. masalahnya. Iya. Itu kalau nggak passionnya di situ, Iya. itu jangankan semester 4 5, semester 2 itu udah nggak betah itu. Langsung ya udah kita coba pindah kampus. Iya. Banyak kayak gitu. banyak ya. Ada satu angkatan tuh ada yang kayak gitu juga. Jadi ya salah jurusan ini. Iya, iya, iya. Dan kalau gue jujur sebenarnya aku sih nggak bisa dibilang salah jurusan, tapi juga nggak bisa dibilang jurusanku itu bener buat aku. Ya. Karena memang ada hal-hal yang tidak aku teliti terlebih dahulu jurusanku itu ngapain. Ya. Aku awalnya ini ngira oke, kita buat program, ada bisnisnya, manajemennya, dan ternyata itu penekanan programnya jauh lebih tinggi. Ya. Nah itu memang ya bikin stres ya. Jadi ini masih sistem informasi loh, bukan informatika. Informatika itu lebih, wah itu lebih jeru, lebih dalam lagi, Ya. lebih advance. Ya. Ada temen aku satu kos sama dia. Ya. Dia informatika semester 7, satu Ya. tahun. Aku tuh tiap hari lihat dia tuh di depan layar, Ya. gimana ya? Excel, Ya. program apa yang dibuka itu coding, Ya. program coding, Ya. Excel, Ya. terus bahkan program desain, dia informatika loh. Ya. Informatika yang coding banget bahkan bukan desain bukan Ya. apa. Ya. Dan ternyata dia itu dapat ngambil matkul game, dan itu harus desain dahulu. Iya, iya, Belum lagi yang matematika, iya, itu ada programnya sendiri. iya, Terus belum lagi dia bikin program buat HP, Iya. Android, Iya. iOS, iya, dan sama web. Aku bisa bayangin dia tuh kantung mata itu mungkin udah berkali-kali lipat. iya. Tiap malam tidur jam 2 jam 3. Kantong mata tuh ada duitnya nggak? Mas? Apa? Kantong mata ada duitnya nggak? Iya, Ada ya. ada seharusnya. Dengan kayak gitu udah kaya itu. Harusnya ya. Harusnya kaya dia Iya, itu. Harusnya dia habis ini apa? Ngambil harta dari situ, itu kaya itu dia. Berlipat-lipat kantong mata kayak gitu loh. Iya, iya. Karena ada pepatah usaha tidak akan mencari hasil. Ya itu Iya. harusnya itu benar. Betul ya. Iya. Iya. Oke, lanjut Mas tadi. SMA. Jadi kalau aku bisa menyimpulkan kalau untuk jurusan itu jangan terbawa dengan hype dan tren. Jurusan X, jurusan Y, jurusan Z. Teliti dahulu, research dahulu, internal dan eksternal. Kadang kan nanya sama temennya, kamu jurusan apa gitu ya? Iya. Internal dahulu dan eksternal kamu cari tahu. Kalau misalnya kamu pengen masuk jurusan A, cari kampus yang sesuai dengan keinginan kamu, mungkin dari kota-kota yang dekat sama tempat tinggal. Mungkin kamu juga harus mempertimbangkan adaptasi dengan kotanya gimana, gaulannya, lingkungannya itu juga dipertimbangkan. Oke. Jadi itu untuk jurusan. Kalau untuk SMA, Ya, persiapan untuk menuju kuliah ini. siapa untuk menuju kuliah Atau itu? nakal-nakal lah puas-puasin masa remaja atau gimana gitu. Kalau nakal-nakalnya sih ya, kamu lakukan aja yang selama ini kamu tuh pendem, kamu takut, kamu ragu, kamu lakukan aja. Selama itu gak bener-bener terlalu melenceng. Iya. Contoh ya, make narkoba, Iya, itu iya, terlalu iya, parah itu. Parah itu. Sama ya mungkin zina, jangan. ya ML lagi itu jangan. Ya kalau bolos sih, justru harus itu. Harus sesekali maksud aku, gak jadi kebiasaan. Iya. Bolos, kantin cabut, Iya. terus Beli apalagi gorengan satu ngomongnya 5. nah itu kantin juga kong kali kong. Iya, telat gitu, Nah, terlambat gitu ya. Setelah itu jadi langganan biasa. Iya. Orang telat baris di depan Iya. lapangan, Iya. 3-4 baris Iya. dipanggil satu-satu, Iya. dikasih surat, terus ke BK, Iya. minta tanda tangan baru Iya. boleh masuk kelas. Iya. Iya. Itu mungkin kalau telat ya, nyampe jam 7 baru bisa masuk kelas jam 8. Iya.
Ya. Di PP dulu, dijemur itu. Iya. Mending Mas kalau itu kan di SMA yang campur ya cowok cewek. Kalau di pesantren itu Mas kadang pengen sengaja telat Mas. Wah, kenapa ya? Karena cowok cewek kan bisa nih beda gedung Mas pesantren itu. Nah salah satu hukuman yang telat itu suruh apa ya, suruh berdiri di depan kelas cewek Mas. Jadi sengaja kadang. Oh, sengaja biar bisa lewat santri putri. Gitu. Apa yang menjadi musibah bisa menjadi anugerah ya buat seseorang. Saya judul FTV ini ya. FTV aku malah kurang paham sama FTV. Sinetron sekarang. Sinetron. Tahunya apa sekarang lagi yang tahu judul sinetron? Kalau sekarang enggak, kalau dulu tuh GGS. Cuma lihat sekilas, kok keren ya bisa di serigala, nonton lah. Berarti masa SMP itu ya? SMP SD, aku lupa ya tahun berapa ya. Iya kan, GGS itu kan favoritnya anak SMP Mas. Ya anak ABG. ABG banget ya. Iya, ABG banget ya. Gitu. Oke, nah Mas Albi ini kan, nah ini nih menarik nih. Mungkin kadang ini Mas bertanya-tanya Mas, ada temen seangkatan kita tuh ada yang kuliah di PTN negeri. Nah Mas Albi ini kuliah di PTS. Bagaimana cara menyikapi kalau misal ada yang deterjen bahasa gaulnya, dengerin komentar netizen itu loh ya. Wah itu Albi SMA-nya juara kelas kok masuknya PTS. Nah, apakah emang beda PTN dengan PTS? Kalau untuk apa ya, mencapai impian nggak ada bedanya. Karena selalu ada jalan Ya. itu ya, lebih optimis ya. Tapi kalau secara realita ada bedanya. Jadi gini, Ya. PTS dengan akreditasi A dengan PTN dengan akreditasi A, apalagi top ya, PTN yang top, Ya. kampus kuning, Ya. ITB, Ya. UGM, Ya. itu kalau direkrut HRD Ya. itu memang sudah kayak poin plus, apalagi kalau CV-nya itu mentereng. Ya. Dan ya sorry to say ya, untuk PTS kadang-kadang kita kalah dalam hal itu. Ya. Ya. Nah, tapi bukan berarti tidak ada jalan. Ya. Karena sekarang itu aku melihat loker itu mengutamakan skill, bukan dari latar belakang pendidikan. Ya. Jadi saya tanya kamu bisa apa, dites kamu bisa apa, ini aku kasih soal, kamu kerjain, kamu bisa, oke masuk, selesai. Saya. Ya memang latar belakang dipertimbangkan, tetapi sekarang skill itu yang jadi utama. Skill, bukan IPK loh. Ya. Karena IPK itu sekarang manipulasi IPK itu gampang. Gampang ya. Gampang. Tahu kan jasa joki. Ya. Joki itu nggak cuma skripsi, tugas, project. Ya. Apalagi kalau jurusanku itu joki, skripsi, IT. Ya. Itu mungkin bisa dibilang menggiurkan bisnisnya. Karena kita buat program itu kan nggak gampang. Ada kenalan nggak Mas? Saya pengen jadi joki Mas. Oh boleh. Habis ini langsung ke tapi yang profesi berarti. Tapi yang jurusan sosial itu Mas, sosial humaniora gitu Mas, pendidikan, FISIP itu Mas, jangan angka-angka gitu Mas. Oh, nanti saya daftar Mas. Oh gampang, banyak itu. Siap. Ada kontaknya saya. Siap. Bahkan udah bikin website sendiri loh. Jasa joki skripsi.com. Iya. Yang viral di IG sih JKT. Ya betul. Enggak sekalian AKB aja. Biar nambah cabang sekalian di Jepang gitu ya. Jadi bagus itu. Orang kalau yang bahasanya kodenya bahasa Jepang, sekalian di sana itu langsung 100% Jepang langsung lulus. Oke, lanjut tadi Mas, gimana perbedaan PTS PTN? Gimana kalau ada yang komentar, ya Albi pinter-pinter SMA masuknya PTS kayak gitu kan? Ini sih lebih ke apa sih namanya? Society. Ini society judgment. Karena orang menilai sukses itu ya contoh.
Orang kalau gak jadi PNS jadi gak sukses. Ya. Bukan menantu idaman. Ya. Nah, itu mak-mak bapak sekarang Ya. kayak gitu pemikirannya. Ya. Itu Indonesia banget itu. Iya. Kalau gak masuk PTN berarti Ya. gak sukses. Ya. Berarti gak pinter ya, Ya. gak pinter lebih tepatnya. Heeh. Kalau gak bisa matematika berarti itu kamu bodoh. Iya. Nah, ada yang namanya manusia kan punya kelebihan masing-masing. Mungkin dia matematika itu bahasa kasarnya nol betul, Iya. tapi atlet masa depan, Iya. badminton, itu kan kelebihan. Iya. Punya prospek juga kan, Iya. ada tempat buat dia. Nggak harus Iya. pinter matematika, nggak harus pinter Enak IPA. dia. Iya, Tiba-tiba jadi PNS aja, Mas. jadi ya memang society akan selalu seperti itu ya, kita harus siapin mental karena kita tahu itu bukanlah sebuah kritikan tapi ujaran kebencian, nyinyir ya, namanya hidup kita nggak bisa lepas dari hal itu. Iya. Kan selalu ada orang yang nggak suka, Iya. atau lebih tepatnya haters. Iya. Bukan haters pemanas loh Iya, ya, iya. tapi sama aja bikin hati panas. Males itu. Ternyata Mas Abi yang ngaku introvert asik nih diajak bicara. Lucu juga orangnya. Jadi memang kadang orang introvert tuh seperti itu ya Mas Albi ya. Kalau lawan bicara kita bisa memancing gitu ya. Iya. Karena introvert itu kesulitannya adalah ketika kita mau membuka topik, kita Iya. mau menginisiasi sebuah Iya. perbincangan, Iya. itu mikir dulu enggak. Pantes Mas. Saya lihat itu ada orang introvert itu selalu bawa pembuka tutup botol Mas. Ternyata itu untuk membuka percakapan ternyata ya. Ya, botolnya susah apa sih sampai buka botol itu? Jadi gitu ya. Iya. Untuk membuka topik mungkin ya. Emang tapi gak mau dibuka gitu? Oh dia keras kepala banget. Nah itu dia Mas. Oh ya jangan sih, kalau dibuka kan nanti bahaya itu. Sensor ya. ya boleh. Iya, iya. Jadi kesulitan orang introvert itu membuka topik pembicaraan. Membuka topik pembicaraan. Memang sih kalau belum selalu kenal, kalau masih Iya. baru itu kayak Iya. ini orang kok diem banget sih. Iya. Ini orang kok gak asik sih. Ini Iya. kok flat, boring Iya. banget sama dia. Iya, iya. I mean, ya gimana ya emang introvert. Iya. Ya, aku mewakili orang introvert emang kayak gitu ya. I'm so sorry. Iya. Tapi kalau kita sudah menemukan topik yang pas Iya. atau bahkan yang menjadi suatu ketertarikan kita, Iya. itu mungkin ngobrol dari jam 9 sampai Iya. maghrib besoknya, oke. Heeh. Nggak berhenti. Iya, iya, iya. Karena introvert itu aku lihat-lihat emang kurang suka dengan yang namanya bahasa basi. Kita lebih suka dalam perbincangan yang mendalam. Kalau bahasa basi itu kita kayak ya ada yang mungkin kurang menguasai atau mungkin nggak tertarik atau mungkin ngapain sih ini orang Iya. sok kenal banget gitu loh. Iya. Iya. Ya emang kayak gitu. Awal kesan cuek, kesan Iya. judes, Iya. nggak mau dideketin, tertutup Iya. banget jadi orang malas Iya. ngomong. Iya. Hemat gitu kalau ngomong nggak mau banyak ngocos, nggak mau senyum aja enggak. Jadi pendekatannya emang beda, harus inisiasi dulu. Berarti ya siap-siap aja cewek-cewek ini kalau ya suka sama orang. Berarti kebanyakan orang teknik itu bukan menyukai tapi disukai ya. Kan kadang cewek itu suka sama cowok yang dingin gitu ya, Oh yang cool. cool gitu ya. Cool. Heeh. Emang aslinya berapa derajat sih kurang cool gitu? Nah itu dia. AC Oh, aja dia dingin apa loh? AC aja 16 derajat minimal ya. Oh dia berapa? -6, -10. Kuat gitu ya? Oh, dia dari Skuman Alaska. Gitu dia. Jadi kadang saya mikir orang teknik gimana nembak cewek gitu ya. Oh ini sih lucu ya. Lucu. Oh iya, ada. Aku punya temen, dia itu ya sebenarnya sih gak dapat banget ya, cuman dia pinter. Iya. Dia bisa programming, Iya. dia suka sama cewek, Iya. dia bikin program Iya. itu bukan sama buat ceweknya itu program Iya. input nama Iya. nama siapa, Iya. namanya Iya. dia, Iya. terus namanya ceweknya, Iya. habis gitu diklik jodohkan, Iya. muncul Iya. notifikasi, Iya. insya Allah jodoh dunia akhirat lu. Ini ide bagus banget ya. Oh, bisa. Bisa-bisanya.
Kok gitu ya nembaknya? Memang aneh-aneh itu. Belum lagi kalau dia orang anak game itu malah bikin game itu ya gimana ya anak game itu kalau bikin game Jadi gitu ya. Iya. Keren ya, ada teknik ya. ya Makanya saya selalu respect sama orang-orang teknik itu. ya Tapi ya di mana ada kelebihan ada kekurangan. ya selalu mana human. Ya, human ya. Oke. Nah, kita ke topik selanjutnya terkait dengan kampus Mas Albi ini yang ada di kota besar ini. Ya. Gimana sih kehidupan mahasiswa di kampus ya di kota besar Surabaya itu Mas? Seliar apa dan bagaimana Mas Albi itu bisa bertahan tidak terkontaminasi oleh pergaulan bebas? Oke, transisi dari anak rumahan Ya. dari kota kecil yang tempat tinggalnya di desa pelosok menuju ke mengenyam ilmu di kampus tengah kota swasta yang dipenuhi dengan berbagai suku, ras dan agama. Karena Surabaya itu posisinya di kota pusatnya Surabaya apa bukan Mas? oh nggak di pusat banget sih, tapi masuk di kota. Masuk di kota. Ya. Surabaya itu kan multikultur. Ya. Itu awalnya tuh shock. Sok. Wah ini kok, wah kayak gitu semua yo. Ya. Kaget aku. Kaget ya. Dan dulunya itu mungkin banyak. Terus semua itu sekeliling SD, SMP, SMA bersih langsung. Ya. Satu suku semua. Iya. Sekarang temen dari NTT, Iya, ada iya. dari Papua, Iya. ada yang dari Kalimantan, Iya. ada yang logatnya itu ini orang ngomong apa sih nggak ngerti ya. Iya. Ada yang ya mungkin aku dari desa, terus orang kota tuh kayak gini ternyata lagunya sering banget mobil, Iya. terus kayak cara pakaiannya itu modus banget. Aku Iya. kan nggak terlalu memikirkan itu, yang penting kan aku rapi udah Iya. gitu sopan ya. Iya. Terus kalau kehidupan liar sih, ya namanya Surabaya mesti liar ya. Iya. Dugem, kelabing, terus Kural. oh itu ya emang iya sih. Iya. Cuma aku belum tahu realnya di depan Belum. mata aku kayak gimana. Belum ya? Belum. Lu itu cobain Mas. Wah nanti ini ketagihan sampai mati takut aku. Mangkupur. Aku malah nggak tahu lagu itu, tapi Enggak tahu. anak-anak pada nyanyi aku malah jadi tahu aku. Cuma ya itu tuh liriknya apa? Ini Iya. lagu ini. Nah, apakah Mas Albi ini pernah melakukan mencoba hal-hal yang nakal itu Mas? Nakal sekali. Itu dugem sama temen. Ya. Karena dia ya merayakan kelulusan ya biasa ya, Ya. seneng-seneng Ya. ngajak 5 orang Ya. itu di tengah kota. Ya. Ya nggak sebut lokasinya di mana Ya. sih. Ya. Itu dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Ngapain aja itu? Ya, kalau teman-teman aku itu macam-macam. Aku cuma duduk di tempat aku. Ada yang joget gitu kan ya? Joget, Heeh. ada yang ya, minum jelas ya. Iya. Joget, ngobrol-ngobrol, SKSD sama Iya. orang lain. Ya. Kalau aku buka HP, minum, ngantuk, bubuk, bangun, lapar, pesen, makan. Iya. Ya udah aku cuma lihat gitu ya. Iya. Orang-orang pada menikmati. Iya. Ya kayak gitu. Ya. Jadi gimana ya, orang kalau dugem tuh belum tentu dia bakalan ngelakuin ya kegiatan-kegiatan kayak Iya. minum terus Iya. joget. Kadang hanya Belum. ingin sekedar tahu ya. Iya, sekedar tahu. Ya itu aku ngelakuin itu, pengen sekedar tahu doang. Iya. Oh jadi kayak gini ya kehidupan malam itu. Ya sebenarnya sih ya sudah sesuai ekspektasi ya dari sosial media. Iya. Kayak gimana sih orang Enggak Mas, ngapain? enggak di post tuh. Dukun-dukun di sosmed itu enggak di post. Jarang saya melihat diskotik gitu di sosmed itu. Kalau video sih enggak, lebih ke foto orang apa joget-joget rapi gitu. Tapi ya biasanya sih ya di kota-kota gede kayak Iya. gitu ada Ada bola DJ. disco, Iya. DJ, DJ. band, orang suara-suara Iya. itu kan seru banget. Aku juga ya ikut Iya. joget ini Iya. ikut, tapi ya lagunya selesai aku duduk lagi
ada ceweknya juga gitu ya. Oh, malah lebih banyak ceweknya. Banyak ceweknya ya. Iya. Ada nggak, bener nggak sih Mas, di kota-kota besar itu ada mahasiswi seperti itu? Pernah ketemu, pernah lihat, pernah dengar, dan pernah real nggak ada mahasiswi sebutan? Oh, Ya, gini, kalau bertemu secara langsung enggak, tapi aku percaya ada. saya ada ya. Percaya itu selalu ada, bahkan di apa ya? I would say ini mungkin asumsiku aja. Iya. Maybe di kampusku ada. Maybe, aku Iya. nggak tahu. Iya. Nah, tapi jangankan kampus-kampus yang gede itu selalu ada, malah ada, malah Iya. banyak. Iya. Dan itu ya wajar. Iya. Apa sih sebutannya chicken? Iya, Ya chicken ya, iya, ya biar enak ya, Iya, chicken chick, aja ya, iya, ayam iya, ya. iya. Kan menggoda kan, enak Iya, ya. iya. Gurih-gurih, kriuk-kriuk Iya, ya. gurih-gurih, Betul, betul. iya. Oke. Dan ya memang apa ya, kita juga nggak bisa overthinking apa yang mereka lakukan itu kan. Ya, kadang kita nggak tahu masa mereka apa gitu. Ya. I mean we don't know their life. Iya. Kita nggak tahu mereka itu melakukan itu atas dasar apa. Iya. Maybe kita nggak tahu kan Iya. Iya. yang dihadapi, masalah yang dihadapi. Maybe dia melakukan itu karena ekonomi. Iya. Yang melakukan itu karena mungkin pelampiasan. Iya. Karena ada yang sekedar pengen tahu ada. Iya. Ya selama mereka nggak merugikan kita ya udah kita biarin aja. Kayak selalu aja. Sekarang ke circle pertemanannya Mas Albi nih. Circle pertemanannya Mas Albi itu pastinya beraneka macam karakter dan sifat ya. Apakah baik semua teman-temannya Mas Albi, teman segengnya ini? Parameter baik buat aku adalah ketika dia tidak merugikan aku, dia mau membantu aku, dan dia tidak merendahkan aku. Kalau Iya. kayak gitu, mereka semua baik. Tapi yang benar-benar rengket, klop, itu ya cuma beberapa. Dan I would say aku bersyukur. Ya. Aku satu circle sama mereka karena mereka itu nggak toksik. Mereka nggak nakal, mereka nggak main dunia malam, mereka nggak main cewek. Ya. Ya, karena most of us kita mempunyai interest yang sama, gaming dan anime. Satu circle, satu geng itu ya. Nggak semuanya, tapi most of us. Kalau dari 20 mungkin 10, separuhnya Iya. itu suka. Dan kita tiap malam itu selalu online lewat platform namanya Discord untuk voice group, good voice. Bikin sendiri itu. Kita bikin kayak tempat channelnya sendiri. Ada ya aplikasinya itu ada. Ya kita mabar, Iya. main mabar. Ya. Kalau awal-awal main terus tengah malam sampai menjelang subuh itu kita cerita ngalur gitu apalah Ya. gitu. Apalagi pas pandemi sering kayak gitu. Ya. Maksud saya itu Mas, circle pertemanan yang agak jauh. Bisa diceritakan kali ya. Tipe-tipe kenakalan mahasiswa itu di antara teman-teman sekelas mungkin ya. Kita katakan sekelas saja. Ada nggak yang misalnya yang nakal, katakan si A nakalnya dunia malam ya, si B nakalnya motoran, nah si C misalnya nakalnya apa ya, judi online. Nah maksud saya seperti itu. Ini kalau dunia malam aku yakin tidak ada. And ya alhamdulillah itu band. Ya. Biasanya kan selalu ada 1-2 anak. Ya. Kalau apalagi apa tadi? Judi online. Iya. Judi online itu ada sih. Cuma sekarang udah berhenti. Udah berhenti. Udah berhenti. Alhamdulillah, ya. Dan aku melihat orang ternyata menunjukkan juga ya. Orang apa masang sekian dapatnya semua kali lipat loh. Ya. Tapi kalau nak kalah ya nangis itu. Iya, 3 hari 3 malam itu Iya. stres. Ya. Apalagi sekarang Piala Dunia. Ya. Kalau motor ada sih temenku dia tuh hobi bongkar pasang motor. Dan sekarang juga udah berhenti sih. Tapi dia bener-bener paham soalnya. Paham banget dia. Ya, barangkali ikut balap liar dan modif gitu loh. Oh, kalau itu enggak. Dia Iya. cuma paham pengetahuannya aja. Terus ya, kalau nakal sih, nakal ya paling ordinary sih. Bolos. Biasanya ada Mas di antara teman kita itu Mas yang memiliki wajah ganteng
jadi playboy mas? Oh, ada Ya, ada aja. lebih ke auranya aja itu. Mas Dede pernah dengar istilah fucek boy, FCK boy? Iya, Nah, iya. kayak gitu. Iya, Kayak gitu, tipikal fucek boy. iya, Wih, itu yang menarik, memikat banyak. iya, Dan yang saya akui dia punya karakter tersendiri, menonjol banget ya. iya, Cowok banget lah, iya. ya ada kayak gitu. Kadang biasanya tuh mahasiswa yang disukai oleh mahasiswa itu yang organisitator mas, dia aktif gitu kan, atau dari presiden BEM biasanya kayak gitu Ya, dari atlet misalnya. Ini tipe-tipe mahasiswa suka-suka yang seperti itu biasanya. iya. Pokoknya yang aku melihat itu cewek suka dengan mereka yang menonjol, Iya, mereka yang intinya ya. Aku lihat dia tuh kayak karakternya apa ya, first impressionnya tuh dapet tuh, Iya. kuat. Nah, itu tipe-tipe yang extrovert yang mau stand up. iya, Nah, itu zaman banyak cewek sih. iya. Nah di kuliah ini Mas Albi ini aktif di UKM apa? Kalau dulu itu Nurani Islam. Kenapa milih itu? Karena gini, dulu itu aku sempet mau masuk, sebentar aku ingat dulu. Oh itu UKM badminton, tapi nggak jadi. Iya, Nggak jadi. Aku milih dua, badminton sama Islam, rohani Islam. iya, Yang badminton tuh nggak jadi. Ya karena tiba-tiba hilang aja, nggak pengen masuk. iya. Islam itu aku masuk karena satu circleku itu ada apa ya, 20 kan. Itu 10 orang, separuhnya masuk semua di situ. Ya udah aku ikut ikutan. Iya. Dan memang sampai sekarang ada yang udah cabut, ada yang masih bahkan jadi pengurus inti. Iya. Ada temanku dia itu jadi sekretaris. Iya. Dan sekarang ya sudah memang udah purna ya, udah mau lulus. Aku Iya. juga. Iya. Kalau aku dulu itu bagian itu sih yang buat surat perizinan, buat surat minjem ruangan, buat rapat, Iya. nyatet, notulen kayak gitu. Iya. Ya, sebenarnya itu sih bagiannya cewek ya, Iya. di organisasi biasanya. Cuma aku nggak tahu kok dimasukin bagian situ, Iya. jadi ya udah aku lakuin aja. Nggak tertarik di UKM organisasi pergerakan seperti PMI, HMI Enggak sih, soalnya PMI yang palang merah ya. pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oh, enggak, Iya, enggak tertarik. nggak tertarik ya. Tertarik. Yang cara menuju menjadi ketua PM itu loh, partai-partai itu loh, di partai-partai di kampus Oh, itu loh. kalau itu aku nggak tahu kenapa ya tertarik sih ya. Aku lebih mending memilih aja. Jadi ya Pilih voter aja. voter Ya. aja, aku nggak tertarik buat jadi kandidat kayak gitu kan. Oke. Mas Albi ini kan hidup di kota besar, banyak spot-spot tongkrongan itu ya. Ya, Di mana spot tongkrongan circle pertemanannya Mas Albi itu? Apakah di coffee shop yang modern? ini kalau sejak awal masuk kuliah sampai kamu bisa bilang sampai sekarang Iya. itu di warung dekat perumahan kos. Itu mau berangkat kuliah, habis kuliah Sarapan dulu mampir situ. bisa ya, karena cuma mampir doang minum teh. Iya. Nah itu ya cuma nongkrong Iya. malam-malam atau bahkan sahur, karena kita udah sering di situ sahur itu sampai dibangun sama ibunya, Iya. telepon, kamu nggak sahur tak, bangun jam 3:30 lu. Mas, ini aku masak indomie, kamu senyum. Itu jadinya. Iya. Dan memang warung itu menawarkan harga miring untuk mahasiswa. Jadi maksudnya tulisan harganya miring teman? Ya gimana ya, kalau miring kan nggak bisa dibaca ya. Oh, iya. Mungkin lebih ke potongan harga. Oh, potongan diskon. harga, iya. Kalau miring kan harus gini, nanti pusing. Iya. Oke, lanjut Mas. Ya, aku bisa bilang kalau makanan
harga asli 30, kalau buat kita separuhnya. Hmm. Seperti itu. Jadi kita betah di situ. Harga makanan 15, udah sama minum. Sama murah banget. Sama ayam itu Wih, lauknya itu banyak. banyak ya. Banyak banget lauknya. Ada nasi kare, nasi Bali, rendang, Iya. bahkan penyetan ada. Ada juga, Dibuatin ya. itu. Ya harusnya sih buka restoran sih harusnya ya itu. Iya. Tapi takut jangan deh nanti harganya naik, nggak jadi ke situ. Iya, iya. Iya, iya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa kita yang beli itu mahasiswa? Kalau dulu itu simple ya, orang itu tahu. Tahu ya? Ini kita apa ya? Yang punya itu nanya dulu. Iya. Kamu baru ya di sini? Iya, Set. Ini awal semester 1. Iya. Udah di mana? Ubaya. Oh ya udah langsung dikasih harga miring, Iya. harga diskon. Iya, iya, iya. Nah, dari sejak itu makan di situ terus. Seharusnya Mas Alwi itu punya inovasi, Mas. Ya. Sebagai sistem informasi mahasiswa itu bikin barcode, Mas. Ya sekarang sih udah ada platformnya ya. Tinggal dari warungnya bikin sendiri, kita barcode tet. Iya. Iya, karena nih. Mahasiswa nongol nanti ya. Iya. Kan sekolah tuh sudah bikin kayak gitu. Sudah. Iya. Dan memang sih kalau bayarnya pakai itu harganya lebih murah. Iya. Selalu dikasih diskon. Ya itu untuk menarik pelanggan mau beli di situ. Kayaknya Mas nggak terasa Mas, kita lama banget udah ngobrol podcast ini, cuman ya masih banyak pembahasannya Mas. Ya masih banyak sih. Beneran udah lama. Berapa lama? Berapa hari sih? 3 hari 3 malam. Iya, sepertinya. Sama itu ya. Belum mandi juga ini. Belum mandi. Ya. Itulah kalau bicara dengan introvert, kalau udah masuk ya udah bungkus gitu ya Mas ya. Ya bungkus, unboxing. Nggak tahu nih, saya juga baru kenal dengan Mas Alwi, tiba-tiba langsung apa sih bahasa kerennya tuh ya? Klop, apa sih bahasa kerennya tuh Mas? Chemistry-nya Ya. udah ada Ya. udah connect. Udah connect ya. Ya. Iya. Tuh, sayang saya besok sore udah pergi ke Madiun ya. Saya harap nanti saya beneran Mas, saya pengen main ke Surabaya, ke Ubaya. Siap. Itu Mas. Ya. Ya. Ya tinggal kontak-kontak ya. Gitu. Saya kan free-nya kan Sabtu Minggu. Ini kamar-kamar Mas Alwi itu jangan pulang Mas Sabtu Minggu. Ya. Nanti jadi tour guide saya di sana. Gitu. Ya. Saya penasaran itu apa tempat tongkrongannya tuh seasik apa sih kayak gitu kan. Ya. Coba nanti saya makan di situ ya. Ya. Saya nggak ngaku mahasiswa nanti. Maksudnya makan Pak itu. Ya. Tahu nggak ya? Saya bukan mahasiswa gitu ya. Pakai topeng itu opa-opa, mahasiswa ganteng, bisa aja digratisin. Weh. Tapi di situ cowok cewek ya makan itu. Ya, cowok cewek. Mas gini Mas, saya jadi teringat Mas. Momen-momen mahasiswa yang pacaran Mas. Ya. Ternyata saya kan dulu pernah kuliah juga nih. Ya. Pacaran juga nih. Ya. Nah, ya. Dan ternyata nggak berubah Mas menurut saya. Tipe-tipe pacaran mahasiswa sekarang juga Mas. Ya. Nah, tetapi ada sebagian perempuan itu memang tidak mau merepotkan cowoknya Mas. Nah, Mas Alwi ada nggak temen yang pacaran kemana-mana itu kalau ngapus jemput pacarnya dulu? Maksudnya jadi pertemanannya dengan cowok-cowok ini keganggu karena dia punya pacar gitu Mas. Jadi tukang ojek ya. Nah itu Mas. kalau istilah saya dulu Mas, PBSI Mas. Apa tuh? Pacar bukan supir iya. Nah. Oke, gimana Mas Alwi fenomena seperti itu Mas? Kalau satu circle sih ya emang ada ya pacaran, tapi nggak kayak gitu juga. Ya. Cuman kalau fenomena kayak gitu ya selalu ada. Lalu ada ya, ada.
Ya, kalau istilahnya sekarang, Iya. Itu. tahu gak istilah badut? Kalau saya tahunya FWB mas. Oh bukan, it's different. Ini bener-bener Lebih- lucu, tapi ya di sisi lain juga kasihan juga. Iya. Jadi badut ini refer to cowok Iya. yang dimanfaatin sama cewek, Iya. yang dia akan melakukan apapun untuk Iya. menyenangkan cewek. Iya. Dia rela ya, bisa merendahkan diri, Iya. apa jadi upload setiap hari, Iya. terus jajan lagi, ini lagi sibuk, terus minta tolong, Iya. langsung ninggalin Iya. tanggung jawabnya. Iya. Iya. Padahal si cewek itu ya hanya menganggap dia adalah sebagai aku manfaatin, Iya. bukan sebagai Iya. sekedar temen gitu. Iya. Ya, itu adalah badut. Badut. Kalau sekarang itu kayak gitu, zaman sekarang I don't know ya. Iya. I mean kok mau gitu loh. Iya. Ya itu mas. Bisa nggak nyadar. Muncul mas, ada apa ya, ada istilah mas, kalau aplikasi yang suka nganter-nganter namanya Gojek. Kalau aplikasi yang suka nganter-nganter makanan namanya GoFood. Nah, kalau ada orang yang suka nganter-nganter cewek tapi cuma dia nggak pernah, namanya Goblok mas. Goblok. Kok sarkas gitu ya. Keras banget, tapi ya emang fakta. Iya, betul ya gitu ya. Tapi nggak tahu mas, barangkali dia, mereka berdua cowoknya ya merasa diuntungkan karena ada yang didapat oleh cowok, kan nggak tahu juga mas. Ya, Iya, kalau itu membuat cowok itu bahagia gitu kan, why not? Ya. Why not? Ya. Kan tingkat Betul. kebahagiaan orang beda-beda mas. ya memang ya kita bisa nggak bisa mengejudge itu. Iya. Beda-beda. Cuma memang ada indikasi-indikasi badut ini tuh harus segera dihentikan, Oh gitu. nggak bisa diteruskan. I mean, ya, kayak si cewek itu tidak ada timbal baliknya, Iya. itu sudah indikasi. I mean, you have done so much for her, Iya. Iya. tapi dia nggak ngelakuin balik. Itu perlu dipertanyakan. Iya. Kenapa? Aku udah berkorban Iya. 3 hari 3 malam. Iya, iya. Si badut itu harusnya bikin ngetik di kertas tanda tanya yang besar. Itu dipertanyakan. Dipertanyakan. Iya. Ini Iya. cheerleader, Iya. ini di depan Iya. rumahnya ya. Badut cheerleader, ambil badut lagi. Kan? Kayak 1 jam belum ya? Lama loh mas. Ayo udah 1 tahun ini ya. 1 tahun. Terus sampai rambut saya ada yang putih nih. Nah, terus ada kerutan juga nih. Ini calon-calon pemimpin kata Pak Jokowi mas. Siap, memimpin masa depan. Oke, lanjut mas ke sesi kedua mas. Nah ini mas, biasanya nih kalau cewek mah, saya tuh suka bikin cewek nangis mas. Oh, Heeh. kenapa? Di podcast saya ini cewek yang cerita masalahnya itu nangis mas. Nah kita lihat Mas Albi ini nangis enggak mas? Kalau nggak nangis berkurangis saja mas. Ya nanti. Kalau aku nggak nangis nanti videonya tambahin efek ada air mata, Ada air mata. terjun sekalian ya, Iya. biar dramatis banget gitu. Terjun itu Coban Rondo di Malang. Hancur ada terjun kayaknya. Sudo, Sudo ya. ya itu di pinggir sih, aku lupa desanya mana. Ya itu ikoniknya Nganjuk. Oke. Nah, Mas Albi ini kan sepengetahuan saya nih, alhamdulillah kita kan tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua yang berada atau tidak mas ya. Ya, dan tidak bisa memilih lahir dengan kondisi seperti apa, kulit Nah. warna apa, Nah, kok bentuk hidung, Iya. mata, Iya. bibir, iya, rambut, iya. ya kayak gitu. Nah, makanya jangan membuli ya mas ya, karena kita tidak bisa memilih mas. Kalau bisa memilih kita dilahirkan sempurna mas ya. Sempurna. Dan sempurna itu hanya milik Allah sayang. Sama itu lagunya Andra and the Backbone. Sempurna. Iya. Sama rokok ya. Nah, gini mas ya, yang saya lihat ini kan secara pandangan manusia ya, Mas Albi ini menurut saya sosok
seorang pria yang sempurna. Amin. 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 Nah, oke. Dilahirkan dari keluarga yang berada dan orang tua pejabat, ya. Nah, terus sekarang juga alhamdulillah Mas Albi juga memiliki paras yang rupawan. Nah, saya sekilas, loh, ini kok ada Mas Gibran di sini? Ya, sebenarnya nggak kaget sih beberapa orang bilang kayak gitu. Iya. Oke lah ya. Tapi perlu Mas, maksudnya coba ke Solo Mas. Ya. Jadi saya lebih bareng gitu ya. Iya. Sandingin. Wih, ini kembaran. Kalau enggak di itu aja lah, Mas Gibran kan aktif di sosmed tuh. Iya. Coba di apa tuh bahasa kerennya, post apa PAP ya, post post a picture. Ya, Ya. post a picture gitu ya. Coba Mas, kali aja diundang kok Mas. Itu jangan diundang dinner nanti. Iya, dinner. Sama Pak Jokowi sekalian. Wih, kesempatan seumur hidup ya. Jangan-jangan ini anak kembar gitu. Ya. Jangan-jangan saya ini anaknya Pak Jokowi. Iya, yang- benar. Nah, saya rasa hidupnya Mas Albi ini flat Mas, Ya. statis, nggak dinamis gitu lah. Apakah ada sisi-sisi Mas di mana Mas Albi itu merasa insecure? Tapi saya rasa nggak ada, kayaknya ganteng, kaya, ya kan, kuliah, ya kan, ada semua saya rasa di Mas Albi itu. Ya. Cuman kita kan manusia biasa Mas, Ya. melihat dari sisi luarnya aja. Luarnya saya. Urip kan sawang sinawang. Sinawang, bahasa Jawane ngono. Nah, bisa diceritakan Mas, pernah nggak sih merasa sedih, down, stres gitu Mas, depresi kayak gitu? Kalau apa ya? Apa sih namanya? Apa sih? Momen apa? Drop. Betul. Lowest point itu ya. Ketika mama saya meninggal. Itu life changing. Aku bisa bilang itu pergantian chapter dalam hidup yang dilakukan secara paksa. Ada perbedaan, sangat kontras. Amin. Kesepian. Satu orang hilang, satu orang nggak ada tuh kayak kehilangan separuh jiwa. Ya, gimana ya? Kalau kehilangan mama waktu itu tuh nggak enak. Kalau diingat-ingat, tapi emang sudah berlalu. Dan bahkan aku tuh masih ingat, aku pengen jadi dokter itu sama ya karena mama. Bahkan didoakan langsung jadi dokter. Mama bilang kayak gitu. Dan aku penyesalanku itu aku gak menyadari tanda-tanda bahwa beliau itu akan meninggalkan kita semua. Dan sudden sih, nggak adanya itu karena suatu tragedi di Manuk, dan dimana di TKP itu ada papa sama adik, dan aku nggak di situ. Aku cuma di rumah waktu itu mau berangkat ke sekolah dengan perasaan yang gembira, mau tampil band, ngisi acara, mau berangkat sudah macak, tiba-tiba ada orang rame, ada 10 orang masuk di rumah. Ada apa ini kok rame? Saya langsung dituntun ke ruang tamu, saya dibilangin kabar mama kamu meninggal. Saya langsung nangis, tapi cuma sebentar, 5 menit. Habis itu saya di ruang TV, saya mengamati orang itu nggak ada ya, nggak full 100% buka semua. Saya cuma diem. Saya tuh posisi di mana belum bisa menerima situasi saat itu. Bahkan sampai jenazah itu datang, jenazah almarhumah mama datang, aku dikasih pesan nggak boleh nangis. Aku nggak nangis beneran, walaupun berat ya. Dan impactnya itu terasa berbulan-bulan kemudian. Saya merasakan betapa apa ya, kosong ditinggal mama. Saya tuh sering nangis sendiri. Dan pelampiasan saya adalah, itulah mengapa saya tiap waktu pas SMP itu nggak kenal waktu main game. Setidaknya saya nggak sedih. Terus ya kesedihan itu sebenarnya berhenti ketika saya SMA.
wajah baru, teman baru, kehidupan baru, tantangan baru, jenjang yang lebih tinggi. Saya udah nggak sedih lagi kayak gitu. Sudah tergantikan, apalagi kehadiran sosok penerusnya mama, karena nggak ada yang bisa menggantikan mama, never. Dan begitu pula tidak ada yang bisa menggantikan mami sekarang ini, nggak ada. They are different person, tapi melakukan tugas yang sama. Jadi seperti itu adalah momen pertama yang life changing. Yang kedua adalah ketika saya putus dengan pacar. Putus dengan pacar itu first love yang gagal sih ya. I mean, kalau dipikir-pikir lagi tuh, kok aku kayak gitu ya. Gitu. Aku tuh gak pernah jarang ketemu sama dia, cuman lewat virtual. Dan aku padahal satu sekolah. Aku minimal ngajak dia chat, dia tuh balas nggak lama. Entah jaringannya jelek, dia sibuk belajar, kayak gak ada waktu kayak buat aku gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Tapi di sisi lain aku mau ketemuan sama dia, aku tuh kok ragu-ragu. Padahal ada kesempatan. Dan aku menyadari lama kelamaan rasa itu memudar. Dia udah gak ada rasa lagi sama aku. Dan disitulah aku jatuh lagi. Karena aku sempat menyatakan bahwa aku mementingkan cinta daripada cita-cita. Karena ya memang udah merasa cinta banget. Dan sekarang aku mungkin menyadari itu kayaknya banding tapi obsesi. Bahkan dulu itu aku gak ada impian buat masuk ke UI. Karena dia pengen masuk UI, aku pengen masuk juga. Karena wherever you go, I will always follow you. Karena dorongan itu yang begitu kuat, saya pengen satu kamu sama kamu besok. Dan endingnya ya saya gak terima di situ. Saya endingnya di Ubaya. Dan ketika saya diputuskan itu, I don't know, I would say kalau depresi sih, biasanya orang kalau depresi kan dikaitkan dengan suicidal behavior. I'm not, I wasn't. Aku lebih ke depresi itu, aku gak ngapa-ngapain. Aku gak pengen ngapa-ngapain, gak pengen mengejar, dan aku gak pengen mengejar impianku, gak punya keinginan, gak punya motivasi. Aku cuma melakukan hal yang aku inginkan dengan perasaan yang gloomy, murung gitu. Terus kalau itu yang life momen kelam yang lowest point yang kedua. Yang ketiga itu sekarang sebenarnya yang quarter life crisis, yang aku yakin semua remaja menginjak 20-an itu pasti mengalami. But aku menganggap diriku ini sangat tertinggal dari yang lain. Kalau jujur aku merasa bodoh ya, merasa tertinggal ya. Apa yang seharusnya bisa aku lakukan, bisa aku kuasai, yang harusnya aku tahu, itu enggak. Memang saya ketinggalan. Sebenarnya aku enggak ingin membanding-bandingkan diriku dengan orang lain, tapi normalnya manusia umur segitu, you harusnya udah bisa kayak gini, you udah harus bisa A, B, C, D, E, and it makes me insecure. What I think you have to explain details. What things that you make secure, that you look from your friends, detailnya. Misalnya temenmu udah bisa apa emang, kan sama aja. Kalau masih kuliah kan. Kalau insecure normal sih ada yang bisa menghasilkan duit. Udah ada teman. Ada yang jadi komisaris. Oh serius? Iya. Teman deketku ada yang komisaris. Jangan kantor papahnya. Enggak, it's different. Usahanya sendiri. Dia pernah sama orang. Ada yang dia itu ya mungkin nurusin bapaknya sih ya, tapi kayaknya tambah maju gitu loh. Paling tidak dia ada jiwa pemimpinnya gitu ya. Iya. Saya itu sebetulnya insecure dengan orang yang alpha. Do you know what does alpha mean? Dominant. Dominant, dia tegas,
he know what he wants dalam hidupnya. Apa yang dia sukai, apa yang dia sukai, dia tegas. Yes, no, nggak labil. Tanpa menghiraukan omongan netizen gitu ya. Ya. Dia mengikuti kata hatinya. Dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang salah, dan dia tidak dia bukanlah seorang yang nggak enakan, bukan people pleaser. Nah itu toxic katanya. Ya, Yang toxic. viral itu nggak enakan itu loh. Iya. Saya pengen kayak gitu. Tapi saya menyadari watak saya ini ada bibit-bibit people pleaser-nya. Walaupun sekarang udah mendingan sih. Ya kayak dulu. Dan yang saya tidak sukai dari diri saya ini ya, saya itu kesulitan membuat keputusan. Contoh simpel, datang ke supermarket, mondar mandir 15 menit di depan kulkas, mau beli apa, pertimbangan, ini harganya sekian, oh ini ada yang diskon, ini deh, oh ini nggak dingin, nggak jadi, ke sebelah lagi, oh ini ada yang gede, oh tapi ini terlalu manis, nggak jadi, akhirnya mondar mandir gitu terus akhirnya. Padahal dari rumah mah tujuannya pengen beli ini itu ya. Iya. Kadang ya nggak tahu beli apa, pokoknya nanti ya ini. Tetap aja tak lama. Sebetulnya aku ya. Tapi aku yang suka dari diriku itu aku memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi terhalang oleh tiga hal. TRM. Takut, ragu-ragu, dan malas. Ketakutanku itu ketika melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Ya, kalau mungkin berarti mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Itu takut dan ragu-ragu guys. Itu selalu. Bahkan sampai sekarang kalau jujur aku belum bisa naik motor yang cowok. Yang kopling itu belum bisa. Tapi aku selalu membayangkan aku iso numpak iki, aku bakalan keren. Aku gak memikirkan cewek-cewek bakal memandang aku kok enggak. Aku selalu memikirkan untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Aku memikirkan versi dominant of myself. Aku rambutku tuh klimis, aku pakai jaket. Pokok yang dominan gelap, sepatu, jam tangan, parfum. Secara pokok modis banget. Ya, aku membayangkan itu, aku nggak ekspektasi sama yang sekitar. Aku cuma membayangkan diriku sendiri itu. Tapi motor cowok rata-rata gede-gede. Motor cowok rata-rata gede-gede. Mas Albi kan postur tubuhnya kecil. Nah iya, maka dari itu kalau itu emang aku udah ada usaha untuk gedein badan. Aku makan sebisa mungkin 3 kali sehari, minum susu, olahraga yang angkat beban. Ya di rumah ada bagus. Ya memang ada sedikit progres, udah ada kebentuk. Cuma untuk berat badan masih di bawah normal. Ya aku sih terima ya untuk tinggi badan. Aku 22 tahun. Aku pikir udah almost impossible untuk tambah lagi. Ya udah, mentoknya segini. Berarti sekarang fokusnya gedein badan. Terus aku juga sebenarnya iri sama mereka yang bisa otaknya tuh encer memikirkan apa solutif. Terus kalau dikasih permasalahan tuh dia tanggap, dia nggak ragu, dan dia itu kalau ya no. Kadang aku marah sama diri sendiri. Hal simpel kayak gitu nggak bisa. Aku sering akhir-akhir ini marah sama diri. Marahnya gimana ekspresinya? Kalau kasar itu goblok udah gak iso. Ekstrimnya door slam. Pokok banting nggak banting ya, pokoknya mukul benda. Tapi biasanya aku sembunyi. Aku nggak mau orang tahu. Aku kalau lagi mungkin sedih, mungkin nangis, aku nggak selalu sebisa mungkin nggak kasih tahu sama siapa. Gitu. Aku nggak suka. Dan ada lagi sih, aku tuh sebenarnya nggak punya seseorang untuk diajak cerita mengenai hal yang deep, karena biasanya aku butuh solusi, nggak butuh
kalau dengerin ya, cuma lama-lama aku butuh solusi. Dan aku orangnya picky banget mengenai, karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi, bisa memahami aku, bersedia mendengerin aku, nggak ngejudge aku, dan bisa ngasih aku solusi. Kebanyakan itu yang ngasih solusi itu nggak ada, cuma bisa dengerin doang. Lama-lama capek, ya udah aku nggak cerita, teman-teman sendiri. Dan itu impactnya juga jelek. Karena hal itu ya, aku sering kadang-kadang nangis di malam hari karena ada emosi yang tidak bisa aku lampiaskan, tidak bisa aku ceritakan ke orang. Nulis mas? Nulis iya ya, tapi tetap nangis. Dari situ tetap nangis, aku nulis. Bikin itu mas, video tanpa rupa mas, suara tanpa rupa mas. Sebenarnya dulu tuh udah bikin, bahkan video langsung ada muka. Itu lebih ke tribut sih, pengingat. Dan masih ada sampai sekarang masih ada. Mungkin itu salah satu, itu best friendku aja ya. Siapa best friend dalam hidupku ya aku sendiri sih. Kalau bisa dibilang siapa sahabat, mau nggak punya. Kalau berjuang nggak punya sahabat, karena aku tuh susah, aku tipe orang yang memiliki attachment issues, takut kehilangan seseorang tapi nggak mau terikat secara emosional dengan orang itu secara mendalam, tarik ulur gampang ya. Saya jadi tertarik, Mas Albi ini baca bukunya siapa? Kalau itu dari postingan Instagram sih, dari seorang psikolog. Dia konten kreator, sudah menerbitin buku. Jadi dia tuh membahas apa yang salah dalam hidup kita, masalah attachment, kayak kedekatan, ikatan dengan seseorang. Dan aku merasa aku ada masalah dengan itu. Aku merasa dekat dengan orang itu oke aja, tapi jangan dekat banget. Aku nggak bisa ya. Aku merasa spaceku itu kayak spaceku untuk diriku sendiri itu berkurang. Aku nggak bisa menghadapi waktu untuk diriku sendiri. Kadang ya aku merasa egois dengan itu. Tapi di sisi lain, aku butuh ada orang. Jadi teman dekat aku. Aku butuh cerita ke dia. Gitu. Nih kalau dilanjutin sampai setahun 2 tahun ini. Ya. Jadi kalau Mas Albi pernah dengar di sosmed itu, sekarang itu lagi viral teori stoikisme. Ya, pernah dengar. Itu Mas, coba dipahami lebih detail stoikisme itu. Itu banyak beberapa orang bahas stoikisme semua Mas. Mulai dari terakhir saya baca videonya Sheryl. Ya. Nanti mungkin itu menjadi referensi buat Mas Albi yang sekarang sedang dialami oleh Mas Albi. Gitu Mas Albi. Sebelum closing statement nih Mas Albi. Ya. Saya pengen Mas Albi itu menyampaikan quote inspirasi untuk teman-teman, entah itu memang quote dari sendiri atau mungkin quote-nya seseorang. Ya. Silakan. Ini sih aku bikin sendiri, tapi inspirasinya dari beberapa sumber ya. Ya. Nah, bahasa Jawa niki tenangno pikiranmu, kuatno atimu. Ojo kudu wani jajal, ojo wedi salah. Yang artinya tenangkan pikiranmu, kuatkan hatimu. Harus berani mencoba, jangan takut salah, jangan takut gagal. Ya, walaupun mungkin belum aku aplikasikan dalam hidupku karena yang aku sebutkan tadi, tapi setidaknya itu menjadi pengingat, reminder untuk mencapai tujuan dan impian dalam hidup. Memang harus ada pengorbanan dan harus melewati berbagai ketidaknyamanan dan rintangan, tantangan, hal-hal yang bikin kita down. Kita harus menunggu. Ya kan, orang sukses kan nggak ada yang malas, nggak ada yang semalam untuk sukses, nggak ada yang semalam untuk sukses tanpa adanya pengorbanan yang hakiki, yang sukses hakiki.
Iya. Orang teknik itu kalau udah baca buku, kalau udah nonton, selain buku-buku teknik itu seperti Mas Albi ini keren. Ya. Nah, closing statement Mas Albi. Ini kan podcast saya kan bibir manis nih. Ya. Menurut Mas Albi, siapa pemilik bibir manis? Menurut saya, pemilik bibir manis ini bagi saya berubah-ubah kalau saya mencontohkan ke narasumber itu. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan, menurut saya pemilik bibir manis adalah orang yang ketika dengan bibirnya setelah minum kopi keluar kata-kata inspirasi. Nah, sekarang menurut Mas Albi, siapa pemilik bibir manis itu? Pemilik bibir manis adalah seseorang yang sudah lama atau memiliki suatu hal yang ingin disampaikan, unek-unek ide, insight, sudut pandang, atau bahkan pemikiran, tetapi tidak bisa dia sampaikan. Dan dengan adanya wadah ini, dia bisa mengeluarkan itu dan bisa bertukar cerita. Jadi menurut Mas Albi ini podcast saya ini sangat positif sebenarnya. Positif kan, berguna, bermanfaat, dan I would say mungkin bisa mencegah orang untuk depresi. Iya. Ya, karena dengan kita cerita, menyampaikan emosi kita, perasaan kita pada saat itu yang memang harusnya disampaikan, yang harusnya jangan itu bisa keluar. Itu bisa lego, Mas. Iya. Lego. Itu mencegah loh itu. Bagus loh itu. Bagus. Mengatasi deh lebih tepatnya. Mengatasi. Tapi ada kadang orang nggak mau Mas diajak podcast Mas. Ada yang nggak pede di depan kamera. Nah, menurut Mas Albi ini panjang lagi Mas. Tadi udah closing statement. Waduh. Perpanjangan. Ekstensi. Nah, tapi ini penting saya kira Mas. Saya pengen tahu persepsi dari Mas Albi ini ya. Ya. Gimana Mas menyikapi anak-anak muda yang masih demam berbicara Mas? Gini, tapi sebenarnya tergantung audiensnya ya. Nah, karena sekarang kita lagi di depan kamera, Ya. jangan sering-sering lihat kamera deh. Fokus dengan lawan bicara, Iya. anggap adalah teman sendiri, teman Iya. akrab, atau Iya. teman lama yang udah lama nggak bersua, Iya. ketemu lagi, Iya. dan ya tanamkan mindset, aku sini tuh lagi pengen have fun dan enjoy, bukan lagi pengen tampil dan Nah, di depan panggung yang bikin aku tegang, itu kan ya berpengaruh juga. Iya. Aku pengen santai-santai. Well, honestly ya, Iya. ini adalah podcast pertamaku. great. Ya, aku sih gak terlalu mementingkan gimana sih aku nanti kalau kayak gini, kayak Iya. gitu. Iya. Iya. Ya, mengalir aja sih, it's fine. Karena ya walaupun di tengah-tengah kita melakukan hal yang mungkin cringe atau jokesnya itu gak dapet, garing, ya gak apa-apa sih. Tapi dengan itu at least kita mau mencoba. Iya. Dan Ya, bisa saja kita menemukan bakat terpendam kita dari itu. Oh, ternyata selama ini kalau aku diajak kalau misal public speaking gini Iya. maju presentasi Iya. itu beda banyak orang Iya. Iya. ngedek. Tapi kalau diajak kayak gini Iya. aku bisa ngalir ya. Iya. Bisa bahkan suasananya itu malah lebih hidup. Iya. Asik. Bahkan ya tadi malah waktu udah habis tapi malah belum selesai emang. Iya. Asik. Nah, bisa dari gitu. Iya Mas, gitu Mas. Dan saya ini panjang lagi Mas. Panjang lagi ya. Ya tadi ya itu Mas, saya punya niatan khusus memang podcast ini saya nggak menghiraukan yang nonton banyak atau sampai viral apa. Buktinya sampai detik ini paling banyak ditonton adalah 70 sekian Mas. Ya. Nah, saya teringat mungkin pernah dengar Gus Bahaya. Ya. Nah, Gus Bahaya. Ya. Gus Bahaya itu pernah dahulu Mas, ya. Kita tidak tahu Mas,
kebaikan apa yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar saya menyebar kebaikan lewat inspirasi narasumber yang saya ajak podcast, Mas. Ya. Bisa jadi ada, insya Allah tadi perkataan yang disampaikan oleh Mas Albi itu menginspirasi teman-teman yang Ya, nonton. amin. Amin, gitu Mas. Dan ada lagi Mas, ini perpanjang lagi Mas ya. Panjangan waktu. Penalti tidak nih? Boleh lah, tambah seru. Tapi emang bener Mas, ada emang orang seperti Mas Albi ini yang lebih nyaman ngobrol berdua seperti ini Mas. Ya, segelintir orang saja. Dan kalau lagi rame itu malah nggak bisa lepas. Iya. Dan udah terbukti salah satunya Mas Albi ini kita 1 jam mungkin lebih nih Mas. Ya. Dan ada beberapa orang juga yang 1 jam Mas, nggak terasa. Gitu. Ya. Dan saya tipikal orang, kalau saya pribadi sih selalu berusaha siapapun narasumbernya itu saya mengekspresikan tertarik Mas. Iya. Nah, apalagi terlebih memang saya tertarik kayak seperti dengan Mas Albi ini. Ya. Gitu. Nah, sejatinya ini panjang lagi Ya, saya belum. Penalti 10-10 enggak. Ini siapa yang menang? Udah ngantuk ini officialnya ini. panjang lagi nih Mas. Aduh, gak enak saya sama Mas Albi ini lah. Ya. Ya gitu Mas. Udahlah, tutup aja lah. Oke. Oke. Gitu Mas. Jadi bisa diulangi Mas, singkat Mas untuk penutup Mas. Closing statement dari Mas Albi tadi, pemilik bibir manis adalah siapa? Langsung nanti. Nih. Ya. Pemilik bibir manis adalah untuk seseorang yang memiliki unek-unek, emosi, ide, gagasan, pemikiran, pengalaman yang memang ingin disampaikan, tapi dia tidak punya wadahnya dan mungkin tidak ada yang Media. bukan media yang tidak cocok dengannya, dan dia hanya ingin menyampaikannya aja. Syukur-syukur kalau klop itu bisa tambah bagus. Dan manfaatnya ini menurut saya bisa mencegah dan mengatasi depresi. Karena manusia ketika sudah mentok ya emosinya, pengen dikeluarkan. Apalagi banyak ya tipikal orang tuh, dia tuh nggak bisa melampiaskan cerita-cerita kelamnya ke siapapun. Dan dengan adanya wadah di podcast ini, setidaknya dia ada tempat untuk berkeluh kesah, dan itu juga mencegah orang depresi dan bikin orang itu lebih legowo dan bisa menjalani hari-harinya lebih baik ke depannya. Siap, terima kasih Mas Albi atas waktunya. Mas Albi sudah berkenan hadir di podcast Bibir Manis ini. Saya minta doanya agar banyak lagi teman-teman yang bersedia menebar inspirasi lewat kata-kata. Saya Mr. O, saya minta maaf kalau ada tutur yang tidak teratur dan kata yang tidak tertata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, Dede Rosadi Seta. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.